Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Ating dengan NPM 247000016. Jadi hari ini kita akan melakukan wawancara klinis bersama narasumber kita untuk memenuhi tugas akhir psikodiagnostik. Langsung aja kita mulai ke videonya. Hai. Selamat siang Kak Iki. Selamat siang. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Sebelumnya mungkin Kak Iki boleh perkenalan dulu dulunya siapa, terus ada kesibukannya apa, gimana? Oke, kenalin, aku Sinta Rahman, aku mahasiswa psikologi. Sekarang aku berada di semester 7 dan kesibukan aku sekarang ini ya lagi pusing ngurusin skripsi karena banyak revisinya. Udah mau lulus berarti ya Kak? Iya, sudah lulus. Aku masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Iya. Sebelumnya izin aku infoin waktu yang akan kita habiskan untuk wawancara ini itu kurang lebih 5-10 menit. Kak Iki apa bersedia? Bersedia. Bisa nggak Kak Iki ceritain sedikit tentang diri Kak Iki dan gimana sih keseharian Kak Iki saat ini? Oke. Keseharian aku pada saat ini itu tentunya kuliah ya, karena sekarang sudah semester 7 bahkan berjalan ke 8 dan juga tentunya sedang mengurus skripsi dan itu sebentar lagi sebenarnya workshop juga di bulan Februari sebelum puasa ya. Kesibukannya kurang lebih itu aja sih. Nah, kalau David aku gimana? Aku ini sebenarnya orang yang suka menyendiri. Kenapa? Karena jujur aja aku itu orang yang gak terlalu suka keramaian. Karena yang terjadi aku di keramaian itu kadang bikin cepat habis ya energinya kalau keramaian. Bahkan kalau di kelas itu aku cenderung menyendiri karena sejujurnya kalau menyendiri itu bikin aku justru lebih relax karena gak memikir beban apapun bentuknya, dan aku bisa berpikir jauh lebih tenang dan jauh lebih kritis. Yang kedua ya Kak, bagaimana perasaan Kak Iki terhadap kehidupan yang Kak Iki jalani saat ini? Baik sebagai mahasiswa maupun ketika Kak Iki di kampus maupun ketika Kak Iki di rumah. Kehidupanku pada saat ini ya tentunya gak lepas dari struggle ya, gak lepas dari struggle, masalah. Karena ada aja masalah yang bikin aku sebel sendiri, baik itu di rumah maupun di kampus. Saya contoh kalau di kampus kayak kemarin lah habis seminar proposal, kebetulan tanpa menyebutkan nama dosennya tidak memberikan revisi dengan keterangan yang jelas sehingga itu buat bingung dan juga akhirnya nggak tahu yang harus kayak gimana. Terus kalau di rumah itu kadang aku suka kesel kalau misalnya ada sesuatu yang diminta secara mendadak. Contoh saat makanan habis tiba-tiba, akhirnya nggak bisa makan. Sementara posisi juga lagi lapar juga gitu makan karena udah nggak makan aja. Itu sih kadang-kadang bikin aku kesel kita di rumah. Urusan mendadak yang sebenarnya bisa di-handle lebih dulu, tapi kalau nggak ada. Selanjutnya, dalam perjalanan hidup Kak Iki ini, pernah nggak sih Kak Iki mengalami pengalaman yang terasa berat banget atau berpengaruh besar bagi diri Kak Iki sendiri? Wah, itu tentu banyak banget ya. Pengalaman itu tentunya banyak, apalagi misalnya di jam sekolah. Ya, kalau kalian tahu, Bang ini juga mahasiswa disabilitas sebenarnya. Serba palsi. Tentunya sebagai mahasiswa disabilitas atau siswa disabilitas pada transport, banyak banget tantangan yang harus menghadapi seperti omongan orang, pertanyaan-pertanyaan orang, terus juga anggapan orang tentang usia bagaimana. Tapi ya awalnya memang terasa tidak enak, gitu. Marah, sebel, kesel, dan juga benci bahkan ada. Tapi berkat itu juga Bang Eki juga bisa mengubah perspektif Bang Eki yang tadinya marah, kesal, benci, dan juga yang
menjadi hal positif. Karena apa? Bagi sadar bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari. Ada kalanya orang yang suka dengan kita dengan berbagai alasan. Akhirnya hal-hal itu juga memiliki sebenarnya hal itu juga yang memiliki masuk psikologi sebenarnya. Pengalaman itu yang masuk psikologi itu mencoba untuk melihat lebih jauh apa sih alasan mereka melihatnya seperti itu. Artinya semua omongan orang-orang itu kembali lagi ke kayak Iya betul. Bagaimana kita cara menanggapinya, bagaimana kita cara mengambil hal positif atau negatifnya itu tergantung diri kita sendiri. artinya itu maksud pengalaman. Iya. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut mempengaruhi cara Bang Iki memandang diri sendiri atau dunia di sekitarnya? Pengalaman-pengalaman itu tentunya merubah banyak banget psikologi secara otomatis ya. Dengan bertambahnya banyak pengalaman tentunya kita juga punya banyak perspektif, baik cuma dari satu perspektif aja, juga dari perspektif lainnya. Merubahnya ya mungkin kalau Bang Iki itu seperti apa? Mungkin ya seperti tadi kita coba untuk berubah, kita lihat alasan dia apa sih ngelakuin hal-hal kayak gitu. Misalnya contoh seperti apa, seperti bunyi atau apa, itu kan pasti di balik itu ada sesuatu yang tentunya men-trigger mereka atau alasan mereka kenapa hal seperti itu apa. Misalnya ada rasa dendam korban, misalnya hal-hal seperti iseng aja kali ya, mungkin konotasinya bercanda tapi mungkin kadang bercandanya kadang suka berlebihan. Bang Iki sih coba melihat lebih jauh ya, tentunya kalau tidak berhal-hal seperti itu Bang Iki introspeksi diri Bang Iki juga tentunya, karena Bang Iki juga manusia tentunya, punya banyak kesalahan, punya banyak kesalahan, punya banyak dosa sama teman-teman atau teman-teman seperti Bang Iki juga. Nah, ketika Bang Iki menghadapi situasi yang sulit atau membuat Bang Iki sendiri gak nyaman, itu gimana sih cara Bang Iki mengatasi semua itu? Nah, kalau misalnya nyaman atau apa, Bang Iki ini menghadapi situasi tertekan seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang orang gak nyaman sama Bang Iki, atau situasi yang membuat Bang Iki gak nyaman, contoh nah, Bang Iki gak nyaman sama seseorang misalnya karena perilakunya atau karena perilakunya, karena perbuatan-perbuatannya gitu misalnya gitu. Apa yang Bang Iki lakukan? Yang Bang Iki lakukan adalah mengajak individu itu bicara, sebenarnya bicara empat mata ya, nggak di depan publik. Karena apa? Karena satu, Bang Iki itu orangnya sangat jujurnya, apalagi kalau berbicara sama orang lain. Jadi sebenarnya Bang Iki itu orang yang terkadang nggak suka ngomong, suka ya ngomong, tapi hal negatif pun tidak Bang Iki nggak suka. Bang Iki cari tahu dulu apakah orang tersebut memang bercanda tersebut, ya ketika dia bercanda dia tahu apa alasannya, ataukah emang dia
melihat kondisi yang sekarang, apakah Bang Iki pernah melakukan hal tersebut? Tentunya pernah. Jika Bang Iki punya masalah, Bang Iki cenderung cerita sama misalnya dosen di sini lah, misalnya dunia atau ayah atau siapapun yang benar-benar bisa dipercaya dan Bang Iki tahu kompetensi mereka. Bang Iki lebih percaya sama dosen yang sudah tahu kompetensinya, tidak sudah tahu dan mereka bisa berhasil. Jadi Kak Iki lebih cenderung untuk bercerita sama orang-orang yang Kak Iki percaya kayak misalnya. Iya. Tapi ke teman-teman juga pernah ya Kak? Pernah juga. Tapi pernah bagi suatu waktu Kak Iki lagi cerita, lagi support, tapi Kak Iki tuh merasa kesulitan buat menerima bantuan dari orang lain. Kalau merasa kesulitan bantuan dari orang, mungkin iya, karena kesulitannya ketika menerima bantuan dari orang, mungkin karena bantuan dari orang tersebut tidak cocok dengan diri kamu. Beda pendapat, beda pandangan, mungkin orang sendiri tapi bantuannya begini. Itu lagi kesulitannya di sini karena perbedaan pandangan terhadap sesuatu. Mungkin menurut dia begini, tapi menurut kita beda. Kemampuannya dia begini, tapi artinya dia sebagai nafi dengan kemampuan kita butuh lebih buat keluar dari masalah. Kadang-kadang perbedaannya di situ dengan caranya. Tadi kan di awal-awal wawancara Kak Iki sempat ceritain nih kalau misalkan Kak Iki ini alasan Kak Iki masuk psikologi ini ada beberapa hal yang Kak Iki mention di awal wawancara ya. Sejauh ini Kak Iki melihat perbedaan di diri Kak Iki dari awal sebelum masuk psikologi sampai sudah masuk psikologi, gimana cara Kak Iki mengatasi masalah-masalah yang masalah-masalah yang menerjang Kak Iki lah istilahnya. Caranya adalah ketika bermasalah, ini kalau masalah pribadi ya sama diri sendiri, masalah dia sesuatu, maka kita cenderung menyendiri untuk rilis stres. Seperti tadi strategi copingnya adalah ngomong sendiri atau bahkan kadang-kadang tidur, itu ya untuk rilis stres dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ngobrol sama orang, ada masalah sama orang, kita ngobrol sama orang, cari lain yang pas. Kayak tadi Bang Iki bilang, ngobrol berdua empat mata tanpa ada orang lain, hanya kenal lagi kita lihat ini masalahnya apa, solusinya bagaimana. Tentunya kalau tadi Bang Iki yang salah ya Bang Iki say sorry dengan orang itu. Tapi kalau orang itu yang salah, yowes Bang Iki ganti dengan apa yang jadi atau misalnya dia sekali tidak tahu apa. Bang Iki itu orang yang poin kalau masuk ke semua orang ngomong tapi ada etikanya dan bicara. Berarti Kak Iki cenderung untuk mengambil alih waktu diri sendiri ya Kak, seperti di lain. Iya. Tapi kalau misalkan Kak Iki ada kalanya Kak Iki benar-benar sibuk tapi tetap harus menjalani aktivitas itu kan, kalau ditanya berarti kan kita menjauh sejenak dari orang banyak ya Kak. Tapi kalau misalkan Kak Iki ada di suatu masalah dan Kak Iki tetap gak bisa menjauh